Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi SMK Negeri 2 Pangkal Pinang, khususnya yang Ibu ajarkan di kelas 10. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan sebuah materi yang baru. Tapi sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak semua, Ibu harap pada kesempatan kita kali ini semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Untuk kondisi kita yang saat ini masih dalam kondisi COVID, Ibu ingin menjelaskan protokol kesehatan. Yang pertama, kalian harus menjaga jarak. Kemudian kita diwajibkan untuk mencuci tangan pada air yang mengalir, minimal menggunakan hand sanitizer, kemudian menggunakan masker. Meskipun kita semua sudah divaksin, tetapi kita tetap harus menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Nah, itu untuk protokol kesehatan kita. Untuk pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menjelaskan satu materi yang baru, yaitu tentang slide presentasi. Ada satu aplikasi yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik bisa menentukan fitur-fitur dari slide presentasi, yaitu fitur-fitur dari Microsoft PowerPoint. Kita jelaskan ya. Oke, di sini di tampilan awal kita melihat ada satu icon kecil. Di sini ada tulisan PowerPoint. Kita klik 2 kali. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini ada banyak sekali tampilan, tetapi di sini Ibu akan menjelaskan menggunakan blank presentation. Kita klik blank presentation-nya. Nah, tampilannya akan berwarna putih seperti ini. Kenapa Ibu menjelaskan dari yang blank presentation? Karena ini akan membuat kita lebih mudah untuk berkreasi. Karena tampilannya masih putih, kita bisa menambahkan warna gitu ya. Nah, di sini kita lihat tampilannya. Di sini ada satu slide. Kalau kita ingin menambahkan slide, kita ada di home, kemudian new slide. Kita klik new slide-nya. Nah, slide-nya akan bertambah. Ini namanya slide. Di sini untuk slide pertama, kita akan diberikan 2 buah kotak seperti ini. Kalian tinggal ketik aja. Misalnya presentasi pertamaku. Nah, di sini misalnya kita buatkan dibuat oleh misalnya Tika, gitu ya. Oke, nah anak-anak semuanya kotak ini jangan sampai hilang. Kotak ini fungsinya untuk kita menulis. Kalau misalnya kotaknya tidak ada, kita tidak akan bisa menulis. Jadi kotak ini fungsinya untuk menulis atau meletakkan tulisan di dalamnya. Kemudian di sini ada slide kedua. Nah, slide kedua ini kalian bisa berkreasi. Misalnya perkenalan. Kemudian di sini kalian bisa tuliskan nama lengkap gitu ya. Lengkap, alamat, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat di slide pertama itu, kita balik ke slide pertama ya. Ada di menu home, itu ada layout. Nah, layout ini kalau kita klik, di sini ada banyak pilihan dari tampilan slide-nya. Kalian bisa pilih salah satu. Tergantung sama bentuk presentasi yang akan kita buat. Kemudian di sebelahnya, kalau kita klik di sini, otomatis semua yang ada di sebelah kanan ini akan aktif. Ini fungsinya hampir sama dengan Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Tampilannya tidak jauh berbeda. Jadi Ibu rasa di sini Ibu tidak perlu menjelaskan lagi karena kita sudah belajar tentang Microsoft Word dan Microsoft Excel. Sekarang kita masuk ke di sini di home ini ada desain kecil gitu ya, yang sederhana tapi untuk tampilan ini cukup membantu. Kita klik di kotak. Nah, kalau kalian perhatikan ini masih putus-putus. Kita klik di kotaknya, klik.
Nah, dia akan menjadi satu garis lurus. Kita pilih quick style. Nah, di quick style ini kalian bisa membuat satu tampilan atau tema di sini. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik gitu ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan shape fill. Shape fill ini kalian bisa menggunakan picture, kalau ada picture gitu ya, atau gradients. Kemudian ada tekstur, kita pilih aja contohnya satu gitu ya. Klik. Nah, teksturnya seperti ini. Ini juga sama, ini diperkecil dulu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kita klik lagi. Kalau kalian bisa mau menggunakan yang menu di bawahnya, nah ini ada shape outline. Di sini ada untuk garis putus-putus. Kalau ada yang mau pakai seperti ini, ya. Atau mungkin yang garis lurus. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian di bawahnya itu juga ada shape effect. Nah, shape effect ini untuk membuat efek, misalnya mau ditampakkan seperti ini, ya. Nah, di sini banyak, ada tampilannya, ada shadow, ada reflection, ada glow, soft edges, ada bevel, ada 3D rotation gitu. Nah, kalian bisa lihat tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke menu yang kedua. Nah, menu yang kedua ini fungsinya hampir sama dengan Microsoft Word. Kita bisa gunakan new slide untuk menambahkan slide, ada tabel kalau kalian mau menambahkan tabel. Kemudian ada foto album, ada shape kalau kalian ingin bermain dengan shape. Kemudian ada lagi header footer. Kemudian ada word art. Ada word art. Ini hampir sama dengan di Microsoft Word ya. Kalau kita klik, nah tampilannya seperti ini. Kemudian ada equation, ini khusus untuk rumus-rumus. Ini juga hampir sama seperti di Microsoft Word. Kemudian ada simbol, kalau mau menggunakan simbol. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan video. Kalau kita mau menambahkan video, kalian bisa klik di sini salah satunya. Video di PC kita, misalnya kita punya perbendaharaan video, atau misalnya kita mau ambil yang dari online, misalnya kita ambil dari YouTube gitu ya. Nah, pilih aja. Kemudian di sebelahnya ini ada audio. Nah, ini audio. Suara ya. Kemudian kita masuk ke desain, klik desain. Nah, untuk desain ini ada tema. Kita bisa ambil salah satu di sini. Nah, untuk desain Ibu sarankan jangan langsung diklik gitu ya. Kalau kita klik nanti semua slide kita akan jadi satu, akan jadi sama. Jadi caranya kita klik kanan. Nah, klik kanan, apply to selected slide, klik. Nah, jadi dia hanya bertahan di satu slide saja. Tinggal ini kita rapikan misalnya gitu ya. Nah, bentuknya seperti itu. Kemudian untuk slide kedua, misalnya mau diganti untuk desainnya, kita klik kanan juga, apply to selected slide, klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi slide 1 dan slide 2 itu temanya berbeda. Kemudian kita masuk lagi ke sebelahnya ada transition. Ini untuk transition ini untuk membuat tampilannya, kita lihat ya contohnya. Misalnya kita klik satu kotak di sini. Nah, ini kotak yang pertama kita klik, kita pilih wait. Nah, gitu ya. Dia tampilannya akan seperti tadi. Kotak kedua, nah kita ambil seperti ini. Nah, jadi ini untuk pembukaan. Kemudian ada sound, kalau ada yang mau menambahkan sound di sini. Nah, ini bisa kita gunakan, ini durasi yang kecil, ada suara, jadi setiap pergantian slide itu ada suaranya. Kalau kita mau menggunakan musik pengiring, kita tinggal ambil di slide 1, klik slide 1, pilih sound, pilih other sound. Nah, pilih other sound, nanti kalian bisa cari file musik,
misalnya instrumen seperti itu. Kemudian untuk yang di slide 2 dan seterusnya jangan diatur lagi, cukup di slide 1 aja. Jadi selama kalian melakukan presentasi, slide 1 itu ada musiknya gitu ya, tapi dia akan mengiringi di semua slide. Kemudian ada lagi di sebelahnya ada animation. Nah, animation ini kalau kita klik di sini kita bisa lihat. Kita pilih yang fly in. Nah, jadi tampilannya akan muncul satu persatu. Kita klik lagi untuk kotak yang kedua. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ya. Kemudian ada slideshow. Di sini ada slideshow. Kita klik slideshow. Nah, ini untuk menjalankan slide. Ada from beginning, ada from current gitu ya. Atau bisa juga kalian menggunakan yang fitur yang di bawah ini. Jadi kalau mau menjalankan bisa seperti ini. Bisa dari sini, bisa juga dari sini. Atau bisa juga pakai F5 dari keyboard F5. F5. Nah, sekarang kita coba ya. Kita ambil di slide 1, kemudian kita pilih from beginning. Klik. Klik. Nah, gitu ya. Nah, itu tampilannya. Ini untuk materi kita yang pertama, silahkan dicoba di rumah. Apabila ada pertanyaan atau masih ada yang kurang dipahami, kalian bisa mengirimkan ibu mungkin dari WA group bisa, atau kita diskusi di Google Classroom juga bisa. Nanti ibu akan coba untuk menjelaskan agar kalian bisa paham. Oke, jadi dari fitur-fitur yang ini, Ibu harapkan kalian bisa menentukan fitur yang mana yang bisa kalian pilih untuk membuat sebuah file presentasi. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih. Bila ada kekurangan, nanti kita akan bahas di Google Classroom atau di WA. Cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.